Baik, lalu kemudian Pak Riyadi, ya, tentang akreditasi MKWK ini ada di institusi, Pak. Jadi ada di poin B, ya, poin B, ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum di situ. Cuman yang kami sayangkan di situ tidak ada kata-kata MKWK atau tidak ada MKWU zaman dulu, ya. Yang ada itu tentang pendidikan karakter, SDGs, NAPSA, pendidikan anti korupsi. Memang antara program sendiri dan termasuk juga masing-masing bagus itu kadang-kadang ya, jadi yang menjadi perhatian nanti oleh Pak Awal saat itu khususnya berkaitan penyampaian ya kedua orang supaya segera. Jadi memang beberapa kali terjadi perlambatan kendaraan atau tidak sampai kepada kolong, sehingga kendaraan mereka yang telepon, Pak Bakran gimana nih, tabel kok belum ada, kata Pak, kok belum putus orang-orang petugas mengajar gitu ya. Biasa padakan yang nelpon, nah, sehingga begitu kita cek kembali ternyata memang petugasnya sudah ada tetapi belum melaksanakan tugas. Nah, itu yang terjadi biasanya. Oke, lanjut mungkin kepada tenaga pengajar ini tadi para wadet. Silakan Pak Bustami ya. Pak Bustami silakan. Bus. Pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bustami, dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, status dosen luar biasa. Ceritanya saya masuk di sini 2017. Saya itu melamar menjadi pengajar. Pertama di Kementerian Agama, yang kedua di Untan. Saya keterima di Kementerian Agama dan ditugaskan di Incen Man Ince Sambas. Pada waktu itu ketika saya mau berangkat, masuk WA bahwa saya juga keterima di Untan mengajar pendidikan agama Islam. Bismillah, saya putuskan, saya kirim surat ke Kementerian Agama untuk mengundurkan diri dan saya masuk di Untan. Sampai saat ini saya sangat tertarik berkenaan dengan karir tadi, Pak. Karir saya di Untan sekarang masih dosen luar biasa. Saya sudah mengamati beberapa tahun terakhir ini di Untan itu belum buka penerimaan dosen agama. Sementara di beberapa kampus lain seperti di Jawa, di UI itu sudah menerima. Sebenarnya kami dosen agama ini bisa untuk diterima di beberapa prodi. Kalau menurut saya itu bisa di FKIP itu bisa. Kalaupun andai kata Untan membuka peluang untuk penerimaan dosen agama. Jadi sehingga adalah kesempatan teman-teman yang mungkin bukan hanya agama tetapi pengajar MKWK yang lain bisa berkompetisi mengikuti seleksi sehingga bisa diterima sebagai dosen agama atau dosen Pancasila, dosen bahasa Indonesia. Tetapi khususnya di Untan beberapa tahun terakhir ini saya belum melihat ada penerimaan dosen agama. Jadi mungkin ke depan boleh dipikirkan, mungkin bisa diterima ataupun dibuka peluang penerimaan dosen agama. Saya rasa sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Yang kedua, boleh didiskusikan berkenaan dengan sertifikasi pengajar, Bapak. Jadi kalau bukan bidangnya dia mengajar bidang yang lain, itu tentu harus sangat-sangat selektif. Kalau bicara agama, andai kata dia punya basic MI, MTS, MA seperti Pak Doktor, itu sangat memungkinkan. Khawatirnya kalau ada seseorang yang bukan basicnya agama, dari SD, SMP, SMA, mungkin dia dapat pelajaran agama tetapi tidak mendalami. Saya khawatir kemahasiswanya itu tidak dalam, akan memunculkan beragama yang ekstrim karena tidak
tidak tuntas menjelaskan persoalan-persoalan agama. Mungkin begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Alangkah lebih baiknya fokus tidak menciderai keilmuan ya. Jadi berikan peluang bahwa yang mengajar agama itu memang betul-betul basicnya agama, begitu. Jadi sehingga mahasiswa kita itu betul-betul puas mendapatkan stimulus keilmuan dari pengajar. Itu saja Pak, berkenaan dengan karir tadi, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan kembali. Mungkin ke depan ada pembukaan P3K atau CPNS, Untan itu bisa buka, sehingga para lulusan magister agama itu bisa ikut dan berkompetisi. Mudah-mudahan ya ada putra daerah yang lulus. Kalaupun tidak lulus se-Indonesia tidak masalah. Yang penting dibuka, ada peluang sehingga tidak kekurangan dosen agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya juga sebagai pengurus asosiasi kelembagaan dan dosen mata kuliah wajib kurikulum se-Indonesia, kebetulan dapat amanah sebagai ketua bidang organisasi dan kelembagaan. Baik. Tentang borang, saya ingin menyampaikan tentang borang kaitannya dengan akreditasi. Dulu pernah kalau nggak salah Pak Arkom menyampaikan bahwa MKWK ini masuk dalam akreditasi. Tapi saya agak kelupaan apakah ini akreditasi institusi atau akreditasi program studi. Kalau program studi sepertinya nggak cocok karena pesan dari undang-undang itu adalah kepada perguruan tinggi. Jadi bagusnya diakreditasi masuk dalam borang institusi bukan borang program studi. Karena ini akan berakibat kalau masuk dalam borang program studi, maka setiap saat kan kita ada 68 program studi. Begitu akreditasi selalu diminta tentang itu. 4 mata kuliah ini, dosennya, ijazahnya, apa segalanya. Padahal sekali lagi ini kewajiban di perguruan tinggi harus diadakan. Sehingga harusnya masuk dalam borang institusi dan tidak ditagih lagi pada saat akreditasi program studi, yang mana sering kejadian begitu masuk data MKWK pada borang program studi buat masalah, nggak sesuai lah macam-macam, sehingga dianggap ini menjatuhkan akreditasi. Nah, kalau di institusi ya udah memang tanggung jawab institusi itu tentang akreditasi atau di borang. Nah, kaitannya dengan CPL tadi saya ingin berkomentar sebagai pengurus MKWK se-Indonesia bahwasannya CPL itu juga harus ikut undang-undang, di mana undang-undang pasal 35 harus menempatkan mata kuliah wajib kurikulum. Nah, CPL itu juga harus juga menyangkut 4 mata kuliah tersebut. Jadi di CPL itu harus ada iman takwa, berkewarganegaraan, Pancasilais, dan berbahasa Indonesia. Sehingga tidak ada alasan lagi CPL tidak ada kaitannya dengan kompetensi bidang studi tersebut atau latar belakang program studi tersebut. Nah, itu. Mungkin itu dari saya, makasih. Terima kasih. Kesempatan untuk dosen MKWK. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ini mata kuliah yang insya Allah nggak akan pernah berubah, nggak akan ganti-ganti gitu kan. Meskipun ada mata kuliah hilang, ganti kan setiap 5 tahun atau setiap akreditasi kan pasti ditanya peninjauan terhadap kurikulum kan gitu kan, mana kurikulum yang dihilangkan, mana yang ditambah dan sebagainya. Tetapi ini karena perintah undang-undang, selama undang-undangnya nggak berganti ya pasti akan muncul terus gitu kan. Dulu pernah hilang Pancasila tapi toh sekarang muncul lagi. Oleh karena itu sebenarnya ini mata kuliah yang pasti akan ada. Nah, oleh karena itu maka institusi saya kira kok penting untuk memperhatikan itu kebutuhan dosen ya. Berapa dosen yang diperlukan untuk MKWK ini. Lalu kemudian tadi juga terkait dengan karir ya. Karir itu pasti harus diperhatikan ketika sudah mengangkat ya. Oleh karena itu tadi ada beberapa aturan ya. Ketika misalnya tadi prodi tidak bisa menilai, kata lagi itu bisa di peer review di perguruan tinggi yang lain yang kira-kira ada mata kuliah yang relevan itu.
tadi setuju saya bahwa kualifikasi dosen itu memang penting banget. Kenapa dibuat di aturan ini ya? Karena nanti ketika dievaluasi MKWK itu baik atau tidaknya itu sangat banyak dipengaruhi oleh siapa yang mengajar. Oleh karena itu diatur kualifikasinya. Tetapi karena MKWK itu adalah mata kuliah nasional yang gede banget gitu kan, kalau kita pakai yang ideal saja tadi, itu bisa jadi banyak perguruan tinggi yang bisa menjalankan itu. Oleh karena itu harapannya yang ideal, tetapi kalaupun belum bisa sampai yang ideal, ada jalan keluar tadi. Nah, jalan keluar tadi diharapkan juga tidak sembarangan mengangkat dosen ya. Asal dosen dia bisa baca Al-Quran yang baik atau misalnya gitu kan, tajwidnya, makhrajnya wah tepat, itu pasti dia pemahaman keagamanya pasti baik juga, belum tentu. Tadi yang terjadi saya sampaikan ada juga tadi kan, secara umum orang lihat ini agamanya baik, tapi ternyata di belakang baru ketahuan dia berafiliasi pada organisasi yang terlarang. Nah seperti itu. Berarti kan ini kan pimpinan perguruan tinggi harus memastikan setiap dosen yang mengajar 4 mata kuliah itu memang berkualifikasi atau bisa didorong untuk memiliki kualifikasi itu. Dan tadi ya belum tentu juga ya yang SD, SMP, SMA-nya itu pendidikannya agamanya bagus terus tidak radikal. Mohon maaf ya, ini saya kira sudah jadi rahasia umum. Merugi siapa ustadznya? Abu Bakar Basir. Itu kurang ilmunya, kurang apa ya. Dia juga lulusan Gontor ya. Gontor itu juga beragam ya. Yang dari Gontor berarti mohon maaf kalau saya salah ya. Peragaman lulusan Gontor juga beragam ya. Karena memang Gontor itu tempat yang sangat terbuka ya untuk perbedaan ya. Harapannya kan orang bisa saling memahami perbedaan itu, tetapi tidak semuanya sesuai dengan ini kan, visi misi pasti kan. Untan punya visi misi seperti itu belum tentu lulusannya kan persis seperti visi misinya. Ada juga yang kadang-kadang terpengaruh sana kemari gitu ya. Sehingga mohon maaf Abu Bakar Basir kan ya sejauh yang kita tahu ya masuk yang mengajarkan yang agak radikal atau demikian ya. Seperti itu misalnya. Jadi memang perlu melihat persoalan jadi ya, lebih luas ya. Baik, lalu kemudian Pak Riyadi ya tentang akreditasi MKWK ini ada di institusi Pak. Jadi ada di poin B ya, poin B ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum di situ. Cuman yang kami sayangkan di situ tidak ada kata-kata MKWK atau tidak ada MKWU zaman dulu ya. Yang ada itu tentang pendidikan karakter, SDGs, NAPSA, pendidikan anti korupsi, ya itu ada di situ. Tetapi itu menjadi bagian yang sangat kecil yang kadang-kadang nggak diperhatikan, agak kelewatan gitu ya. Ini kami kemarin kebetulan di forum Departemen Agama itu saya jejeran persis dengan Pak Dirjen. Saya sampaikan ini semuanya, Pak Dirjen ini kayaknya perlu penguatan MKWK melalui akreditasi. Karena dikti itu bisa ngerti sejauh mana MKWK itu bisa berjalan sampai di tingkat bawah, ngontrolnya dari mana, evaluasinya dari akreditasi saya bilang itu kan. Kalau itu ada di situ, insya Allah nanti perguruan tinggi akan serius ya untuk memperhatikan mata kuliah ini gitu. Lalu kemudian ya harapannya tadi mungkin ada revisi ya untuk yang instrumen yang akan datang. Kemudian tentang CPL Prodi. Jadi menurut SN Dikti itu kan ada CPL kan ada sikap, ada 10 gitu kan. Lalu kemudian ada pengetahuan, itu diisi sendiri sesuai dengan asosiasi atau kumpulan dari prodi-prodi. Kemudian ada keterampilan itu ada 2, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk sikap dan keterampilan umum itu kan sudah given dari Dikti, ceplok begitu. Boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Gitu kan. Ada 10 ya kalau nggak salah di sikap ada 10, lalu keterampilan umumnya itu ada 4 atau 6 ya. Itu nggak boleh juga dikurangin. Nah kalau kita lihat di sikap itu MKWK banget itu. Semua MKWK masuk di situ. Takwa kepada Tuhan, akhlak mulia, berbangsa bernegara, semuanya itu di 10 itu ada semua di situ. Sehingga
Itu semua saya kira bisa ditinjau untuk dibagi-bagi tugas ke 4 MKWK. Jadi tidak satu MKWK lalu menyelenggarakan semuanya, itu terlalu berat. Duduk bareng, ayo ini yang satu ini apa, ini agama ini, yang dua apa Pancasila, yang ketiga apa bahasa Indonesia dan seterusnya, kita lihat bareng, dibagi tugas gitu kan, dibagi beban. Lalu kemudian baru kita lihat yang pengetahuan